Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rahmasari akan menjelaskan mengenai tugas kewarganegaraan tentang memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia dengan menerapkan kebijakan physical distancing kepada masyarakat, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Adanya himbauan mengenai physical distancing ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif dan berbagai dinamika permasalahan yang ada di dalamnya. Kita dapat memaknai itu semua dengan melihat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan tersebut. Memaknai wabah COVID-19 yang muncul ini, terdapat juga berbagai permasalahan, tetapi juga terdapat hikmah di dalamnya. Permasalahan yang terjadi di dalamnya saat ini karena adanya pandemi COVID-19 adalah tidak hanya terkait masalah kesehatan, lebih dari itu juga merupakan masalah sosial, yaitu suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Instruksi physical distancing dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang menjadi sumber pemasukan ekonominya. Selain masalah pekerjaan, faktor lain yang membuat instruksi physical distancing tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas, bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah. Kemudian, terlepas dari permasalahan yang ada di dalamnya, kita juga dapat memaknai pandemi COVID-19 dilihat dari hikmah yang dapat kita peroleh dari adanya pandemi ini. Antara lain, yang pertama, hikmah dalam bidang kesehatan. Merebaknya virus COVID-19 ini, kita sekarang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga, mengonsumsi buah, sayur, dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, hikmah dalam pendidikan. Kita sebagai mahasiswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Dengan menggunakan media online seperti Zoom, e-learning, Google Classroom, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh kita sebagai mahasiswa maupun guru. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas juga dapat menimbulkan kreativitas kita dalam mengembangkan pengetahuan yang telah kita miliki. Yang ketiga, hikmah dalam keluarga. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah dan memiliki kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Yang keempat, dalam masyarakat, munculnya solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat. Ada pesan yang menarik dari peristiwa ini. Walaupun fisik berjauhan, namun hati dan perhatian selalu dekat. Yang kelima, hikmah dalam lingkungan, yaitu menurunnya emisi gas rumah kaca dan perbaikan lapisan ozon serta polusi udara di kota-kota besar menurun dan udara lebih sehat dan bersih. Itulah makna dari pandemi COVID-19 saat ini, walaupun di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan. Kita harus selalu berpikir positif terhadap apa yang sedang menimpa kita saat ini.
Tentu masih banyak lagi hikmah positif yang dapat kita ambil. Intinya, wabah pun memberi kita pembelajaran yang bisa jadi belum pernah terfikirkan oleh kita. Yang kedua, bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu, yaitu solidaritas sosial yang ditunjukkan saat menghadapi pandemi COVID-19 dalam bentuk aksi nyata dapat kita lakukan dengan cara penggalangan dana untuk membelikan alat perlindungan diri bagi para petugas medis yang merawat pasien COVID-19, kemudian membuat cairan pembersih tangan, kampanye kesehatan, melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan, kampanye stay at home, menyediakan tandon air berikut sabun cuci tangan yang bisa digunakan masyarakat umum. Selain itu, kita juga dapat membuat masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar, menyediakan makanan gratis untuk ojek maupun kurir yang masih harus bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga dapat memberikan sosialisasi yang tepat dengan makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Kita juga dapat membagikan masker pada warga yang mengalami gejala flu dan demam, berbagai makanan ke masyarakat yang membutuhkan agar imunitas meningkat. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah dalam melakukan himbauan pembatasan sosial untuk menghindari kerumunan seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan pembatasan sosial memaksa kita untuk belajar dari rumah, ibadah wajib di rumah, dan bekerja dari rumah. Aksi nyata dapat kita wujudkan bersama-sama, dan kita harus percaya bahwa bencana COVID-19 ini akan mudah diatasi jika ada lebih banyak lagi relawan kemanusiaan yang terlatih dan mau bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan menjadi relawan, kita menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal positif. Menjadi relawan bisa menjadi wujud aksi nyata kita dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.